Kabut turun lebih cepat sore itu, menyelimuti jalanan tanah yang licin di desa Cibungur, sebuah desa kecil di kaki pegunungan Ciwidey. Tahun 1981. Tak banyak yang tahu tempat ini, kecuali mereka yang lahir dan besar di dalamnya, atau mereka yang tersesat tanpa pernah kembali. Angin berhembus lirih, membawa aroma lembab daun pinus yang jatuh dan asap kayu dari dapur-dapur tua. Di kejauhan, suara gamelan dari radio tua milik Pak Lurah beradu dengan tangis bayi yang menggema dari rumah panggung tua di ujung jalan. Suryana, seorang pemuda berusia 27 tahun, baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau di kota Bandung. Rambutnya disisir rapi ke samping, jaket kulit usang menempel erat di tubuh kurusnya. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak sulung dari pasangan Maiti dan Bapak Warji, pemilik kebun kopi yang dulu sempat berjaya. Namun kepulangan Suryana bukan untuk liburan. Ia membawa kabar duka. Adiknya, Wulan, hilang sejak 2 minggu lalu setelah terakhir terlihat naik sepeda menuju hutan kecil di belakang Bukit Kajarasih. Tidak ada yang menemukannya, tidak juga suaranya. Hanya sepasang sendal jepit yang tergeletak di pinggir jalan setapak, masih basah oleh embun pagi. "Nyak, mana Wulan?" Katanya cuma sebentar ke kebun. Suara Suryana gemetar, bahkan sebelum ia menuruni tangga rumah panggung. Maiti tak menjawab. Mata perempuan tua itu kosong, seolah raganya masih ada tapi jiwanya ditinggal pergi bersama hilangnya anak perempuan satu-satunya. Desa Cibungur bukan desa biasa. Di balik kesejukan dan senyum ramah warganya, tersembunyi cerita-cerita yang diceritakan hanya dalam bisikan, tentang orang-orang yang menghilang, suara tangis dari bawah tanah, dan larangan tak tertulis. Jangan pernah melewati batas hutan saat senja jatuh. Pak Lurah Dharma, yang sudah 20 tahun menjabat, tahu betul aturan ini. Namun sejak pembangunan jalan baru yang memotong area bekas pemakaman tua, sesuatu mulai terasa berbeda. Ayam-ayam bertelur 2 kuning, suara azan datang 3 kali sehari, dan bulan purnama tak pernah benar-benar bulat. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Suryana berdiri di belakang rumah, matanya menatap ke arah hutan Kajarasih yang hitam pekat, seolah ditelan bumi. Tiba-tiba suara ranting patah, dan sebuah bisikan lirih mengalun di telinganya, seperti suara Wulan. "Ah, tolong aku." Malam di desa Cibungur seolah tak mengenal suara. Hanya lolongan anjing dari kejauhan dan dentingan jam dinding tua di rumah Suryana yang terdengar. Setiap detiknya terasa seperti hantaman palu di dada Maiti yang duduk mematung di sudut ruangan. Suryana belum tidur. Matanya menatap foto keluarga di dinding bambu. Ada dirinya, Maiti, Bapak Warji, dan Wulan kecil yang tertawa sambil memegang boneka dari kain goni. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku janji, Lan. Aku akan cari kamu. Meskipun harus masuk ke dalam neraka itu sendiri." Gumamnya lirih. Desa mulai ramai. Tapi bukan karena pasar, melainkan kabar bahwa suara tangisan kembali terdengar dari arah hutan Kajarasih. Suara perempuan yang memanggil-manggil nama Suryana. "Semalam aku dengar sendiri, Kang, dari arah batu besar dekat sungai. Suaranya seperti Wulan, tapi kadang seperti bukan manusia," ujar Asep, pemuda desa yang baru seminggu lalu melihat bayangan putih melintas di balik semak-semak. Suryana terdiam. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya desah napas berat. Pak Lurah Dharma memanggil rapat kecil siang itu, di balai desa. "Kita semua tahu hutan Kajarasih bukan tempat biasa. Sejak jalan baru dibuka, batas-batas itu mulai bergeser. Dan Wulan, dia mungkin menyeberangi sesuatu yang tak seharusnya disentuh." Warga bergumam. Beberapa menyilangkan tangan, yang lain mencuri pandang ke arah Suryana. "Jangan salahkan jalan baru. Salahkan orang-orang yang tak tahu batas," bentak Pak Darman, tetua keras kepala yang tinggal dekat hutan. Ketegangan mulai terasa antara mereka yang ingin mencari Wulan, dan mereka yang percaya ia sudah diambil. Suryana bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Semuanya sepi. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Hanya langkah kakinya sendiri. Di ujung jalan, ada sebuah pondok tua. Di depan pondok itu berdiri seorang perempuan.
Rambutnya panjang menutupi wajah. Dan tangannya dipenuhi luka bakar yang masih basah. Kenapa kamu tinggalin aku? Suryana terbangun dengan peluh dingin membasahi lehernya. Dan di jendela kamarnya yang menghadap ke hutan, ada bekas tangan berlumpur tertempel di kaca. Suara beduk subuh menggema dari surau kecil desa. Tapi pagi itu, sesuatu berubah. Seekor kambing ditemukan mati di tepi hutan. Kepalanya tertancap di tonggak bambu. Dan di perutnya tertulis dengan darah, "Kembalikan dia, atau ambil gantinya." Pagi itu, embun belum benar-benar hilang dari daun kopi ketika suara ketukan keras membangunkan Pak Lurah Dharma dari tidur paginya. Suryana berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya merah. "Saya mau masuk ke Kajarasi hari ini, Pak Lurah. Sendirian atau tidak, saya akan cari Wulan." Pak Lurah mendesah panjang, meletakkan sarung di bahunya. "Kamu pikir kamu pahlawan, Sur? Banyak yang lebih tua darimu dulu pernah coba masuk. Pulang? Yang kembali hanya suara mereka tiap malam. Dan kau mau jadi yang berikutnya?" Suryana tak menjawab. Tapi matanya bicara. Suryana menyiapkan bekal. Sebuah tas kecil berisi senter, air, roti kering, dan foto Wulan. Ia juga membawa sepotong kain yang dulu sering dipakai Wulan sebagai selendang. Mak Iti, yang duduk diam di pojok rumah, akhirnya angkat bicara. "Kalau kau masuk, dan kau dengar dia manggil, jangan jawab. Kalau kau lihat dia, jangan tatap matanya. Ingat itu, Nak." Suryana menoleh. Ia tak tahu dari mana ibunya tahu semua itu. Tapi ia mengangguk. Perlahan, dengan berat, Asep dan 3 pemuda desa mendatangi Suryana. "Kami ikut. Tapi hanya sampai batas Batu Karuhun. Lewat situ, bukan urusan kami." Suryana mengangguk. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak, melewati semak dan akar besar yang menjalar seperti urat nadi bumi. Udara semakin lembab. Sunyi mulai terasa menekan. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah batu besar, hitam dan ditumbuhi lumut. Di atasnya, ada bekas sesajen yang sudah mengering. "Ini batasnya. Kami tunggu di sini sampai senja. Kalau lewat itu, jangan harap bisa kembali sebelum matahari benar-benar tenggelam," kata Asep dengan suara berat. Suryana menatap ke depan. Hutan di hadapannya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seolah-olah matahari tak pernah menyentuh tanah di balik pohon-pohon itu. Ia melangkah masuk. Tak lama setelah melewati Batu Karuhun, hawa di sekitarnya berubah drastis. Udara dingin seperti menggigit tulang, dan suara hutan lenyap sama sekali. Suryana sempat berhenti ketika mendengar suara tawa kecil. Suara perempuan. Ia mengikuti suara itu, dan berhenti di sebuah pohon besar yang tumbang. Di sana, tergantung selembar kain lusuh, kain yang mirip dengan selendang Wulan. Saat ia menyentuh kain itu, angin kencang berhembus tiba-tiba. Dan di telinganya, kenapa kamu datang?" "Aku gak bisa pulang." Suryana mundur. Napasnya memburu. Ia tak melihat siapapun. Tapi ia tahu, Wulan ada di dekatnya. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan, pelan, lirih, tapi jelas. Suryana mengikuti suara itu, hingga ia melihat sebuah bangunan tua di tengah hutan, seperti joglo yang ditinggalkan. Tapi sebelum ia mendekat, dari balik pepohonan, ada yang memperhatikannya. Bukan manusia. Joglo tua itu berdiri di tengah hutan seperti tak pernah disentuh waktu. Atap ijuknya nyaris runtuh, kayu-kayunya berjamur, dan di sekelilingnya ditumbuhi akar dan lumut yang menjalar seperti ular kelaparan. Tapi yang membuat Suryana berhenti bukan karena bangunannya, melainkan bau anyir darah, dan suara gamelan yang tak berasal dari dunia ini. Ia melangkah pelan, mendekati bangunan itu. Setiap langkahnya seperti menembus udara yang makin berat dan dingin. Di depan joglo, ada semacam altar kecil dari batu, dan di atasnya, selendang Wulan. Masih baru. Bersih. Seperti baru diletakkan beberapa menit lalu. Tapi yang membuat jantung Suryana nyaris berhenti adalah suara lirih dari dalam joglo itu.
Aku di sini. Suara Wulan. Tapi terdengar aneh. Seperti gema dari dalam sumur. Suryana menggenggam erat selendang itu, menahan air mata. Namun ia ingat pesan Mak Iti. Kalau kau dengar dia manggil, jangan jawab. Kalau kau lihat dia, jangan tatap matanya. Daun-daun kering beterbangan, dan suara gamelan berubah menjadi seperti tabuhan histeris. Dari dalam joglo, muncul sosok samar. Bukan Wulan, melainkan sosok perempuan berpakaian pengantin Sunda, dengan wajah ditutupi cadar hitam. Tangannya menggenggam sesajen, dan matanya berdarah. Suryana terpaku. Sosok itu melayang pelan keluar dari joglo, lalu menghilang begitu saja di udara. Dan setelahnya, hening, tak ada apapun. Suryana jatuh terduduk, napasnya memburu, jantungnya nyaris pecah. Tapi sebelum ia bisa bangkit, tangannya terpegang oleh sesuatu yang dingin. Saat ia menoleh, Wulan. Wajah pucatnya muncul dari balik akar pohon. Matanya kosong, tapi ada air mata menetes dari pipinya. Aku nggak bisa pulang. Mereka nggak izinkan aku pulang. Suryana terisak. Ia ingin memeluknya. Tapi saat ia maju selangkah, tangan Wulan mencengkeram kuat, dan matanya berubah menjadi hitam legam. Tak berujung. Terlambat. Mereka sudah pilih tubuh baru. Mak Iti tersentak dari tidurnya. Ia bermimpi darah mengalir dari hutan, dan di tengah aliran itu, ada Wulan, terapung. Tapi tubuhnya bukan lagi tubuh manusia. Suryana. Anak itu harus pulang sebelum maghrib, atau semuanya akan dibayar oleh darah. Pak Lurah yang mendengarnya langsung memerintahkan pemuda desa untuk bersiap masuk hutan. Tapi saat mereka hendak berangkat, langit berubah gelap, angin bertiup kencang, lonceng-lonceng di surau berdentang sendiri. Dan dari arah hutan, terdengar suara ratusan orang menangis bercampur dengan suara tawa. Di dalam hutan, Suryana tersesat. Joglo di belakangnya menghilang. Semua jalan kembali berubah. Tapi di tangannya, selendang Wulan masih ada. Dan kini, basah oleh darah. Dan di kejauhan, suara gamelan kembali berbunyi. Kali ini lebih cepat, lebih gila, lebih memanggil. Senja belum jatuh, tapi langit di desa Cibungur sudah berwarna kelam. Burung-burung tak terdengar. Angin berhenti bertiup. Dan jam dinding di rumah Pak Lurah berhenti di pukul 16.44. Di tengah hutan, Suryana berusaha kembali ke Batu Karuhun. Tapi jalan yang ia lalui tak lagi sama. Semua arah memutar balik, dan setiap kali ia menandai pohon dengan pisau kecil, pohon itu lenyap saat ia menoleh. Ia kini tak hanya membawa selendang Wulan, tapi juga suara-suara dalam kepalanya. Bisikan yang tak ia pahami. Bahasa Sunda kuno, dengan intonasi seperti kidung pernikahan. Panganten parantos pinilih. Pak Lurah mengumpulkan beberapa sesepuh. Salah satunya adalah Mbah Tirta, yang selama ini dianggap orang gila, karena sering bicara sendiri di kuburan tua. Tapi hari itu, suara Mbah Tirta tenang. Terlalu tenang. Joglo itu dulunya tempat persembahan. Setiap 7 windu sekali, harus ada pengantin perempuan dari desa yang diberikan ke hutan. Tapi saat zaman berubah, tradisi itu dihentikan. Terakhir, tahun 1953. Dan mereka tak pernah maafkan kita. Semua terdiam. Mak Iti menangis. Wulan bukan pengantin. Dia cuma anak. Mbah Tirta menatapnya tajam. Tapi darahnya darah dari garis perempuan pertama. Garis yang dulu selalu jadi korban. Suryana kelelahan. Ia bersandar di akar besar saat melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya obor. Ia mendekat dan melihat sebuah prosesi. Perempuan-perempuan berpakaian putih berbaris, membawa sesaji. Di tengah mereka, seorang wanita muda berpakaian pengantin Sunda, wajahnya ditutupi cadar merah. Suryana mencoba mendekat. Tapi seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Matanya kosong. Bajunya compang-camping. Mulutnya mengeluarkan darah. Pulanglah, nak. Ini bukan dunia untukmu.
Suryana mencoba lari. Tapi hutan tiba-tiba berubah. Pohon-pohon tumbuh di depannya. Akar menggulung kakinya. Dan suara itu kembali muncul. Jangan cari aku lagi, nanti kau gantiin aku." Angin berdesir pelan. Lonceng-lonceng surau berbunyi tanpa angin. Lalu, Wulan pulang. Tapi bukan dengan langkah manusia. Ia muncul begitu saja di depan rumahnya. Dengan pakaian basah dan wajah pucat. Tak berbicara. Hanya tersenyum. Ma Iti membukakan pintu sambil gemetar. "Nak, itu kamu." Wulan mengangguk pelan. Lalu memeluk ibunya. Tapi saat pelukan itu terjadi, darah mengucur dari punggung Wulan. Dan di lehernya, ada bekas benang merah yang seperti telah menahan kepalanya untuk tetap menempel. Suryana terbangun di tepi sungai. Entah bagaimana ia sampai di sana. Tapi selendang itu masih di tangannya. Dan di dalam lipatannya, ada bunga melati segar, dan seutas benang merah. Dari arah desa, terdengar suara lonceng kematian. Dan gamelan masih terus berbunyi. Desa Cibungur kini dipenuhi rasa ketegangan yang tak pernah terasa sebelumnya. Di balik senyum Wulan yang dipaksakan, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sudah berakar dalam sejarah kelam desa ini. Sesuatu yang siap memanggil mereka, satu persatu, ke dalam kegelapan. Wulan duduk diam, matanya menatap kosong. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Hanya senyum tipis yang tak wajar. Ma Iti menggenggam tangan anaknya dengan cemas. "Nak, ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Wulan hanya terdiam. Tiba-tiba, matanya yang kosong itu menatap tajam ke langit malam, seolah menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, angin berdesir pelan, dan suara gamelan kembali terdengar. Kali ini, lebih keras, lebih nyata, seperti datang dari dalam rumah. Ma Iti mengerjap. Suara gamelan itu datang dari arah Joglo, yang sejak beberapa hari lalu kosong. Joglo yang dianggap terkutuk oleh para sesepuh desa. Suryana sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Setiap kali ia tidur, ia terbangun dengan ingatan tentang Joglo dan suara gamelan itu. Sesuatu yang menariknya kembali ke sana, seolah hutan itu telah mengikat dirinya dalam takdir yang tak bisa dihindari. Pagi itu, ia kembali menuju Joglo, dengan tekad untuk menemukan jawaban. Saat sampai, ia melihat ada seseorang berdiri di depan pintu Joglo. Seorang pria tua, dengan rambut panjang dan jubah hitam yang berkibar meskipun tak ada angin. "Jangan pernah datang ke sini lagi, Nak." Suara pria itu lembut, namun penuh dengan ancaman. Suryana terdiam. Ia merasa seperti terjebak dalam ilusi, antara dunia nyata dan dunia lain. "Di sini tak ada yang bisa diselamatkan," lanjut pria itu. "Pernikahan ini bukan sekadar ritual. Nak, ini adalah jalinan yang sudah mengikat darah kita dengan mereka." Suryana merasa darahnya membeku. Pria tua itu melangkah mendekat. "Pernikahan itu adalah harga yang dibayar dengan nyawa. Dan kalian, keluarga kalian, telah terjebak dalam kutukan ini." Keanehan mulai merasuki desa. Penduduk yang dulu hidup tenang kini mulai terganggu. Beberapa warga yang terlibat dalam upacara adat bertahun-tahun lalu mulai bermimpi buruk. Mereka terbangun dengan tubuh basah kuyup keringat, dan mulut mereka seakan terkatup rapat, tak bisa berteriak. Pak Lurah berkumpul dengan sesepuh, mendiskusikan kejadian-kejadian aneh ini. Ada sesuatu yang tidak beres. "Ini bukan hanya teror, ini adalah bagian dari kutukan," kata Pak Lurah, suaranya penuh kecemasan. Ma Iti, yang tidak bisa tenang, mendekati mereka dengan wajah pucat. "Suryana, dia sudah terjebak. Saya harus segera pergi mencarinya sebelum semuanya terlambat." Pak Lurah menatapnya tajam. "Jika dia kembali ke hutan, itu berarti dia telah memilih jalan yang salah, Mak Iti. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi." Namun Mak Iti tidak peduli. Wajahnya penuh determinasi. Ia tahu, jika Suryana tidak dihentikan, maka sejarah yang kelam akan terulang kembali. Suryana akhirnya masuk ke dalam Joglo, meski rasa takut menyelimuti dirinya. Di dalamnya, tercium bau bunga melati yang kuat, seolah menyelimuti seluruh ruangan.
Tiba-tiba, sebuah suara bergema. Kau memilih untuk datang. Sekarang, kau harus membayar harga. Suara itu tidak berasal dari satu tempat. Suara itu datang dari segala penjuru joglo, dari sudut-sudut yang gelap. Suryana terlonjak mundur. Dan tiba-tiba, Wulan muncul. Namun wajahnya kini tak lagi seperti yang dikenalnya. Wulan kini menjadi pengantin, dengan pakaian pengantin tradisional Sunda yang penuh darah segar. Kau datang untuk menggantikan aku, Suryana. Tidak ada jalan keluar. Dan tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Suryana merasa jantungnya terhimpit, terperangkap dalam kutukan yang sudah dimulai sejak lama. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa melihat Wulan yang perlahan melangkah mendekat. Di belakangnya, sosok-sosok lain mulai muncul, perempuan-perempuan dengan wajah tertutup cadar. Mereka semua tersenyum, tetapi senyum itu hanya ada dalam kegelapan. Suryana melangkah mundur. Dan joglo itu tiba-tiba bergetar keras. Dindingnya pecah, dan segala yang ada di dalamnya, semua bayangan dan sosok-sosok itu, menghilang begitu saja. Dan di tengah hutan yang sunyi, hanya ada Suryana yang berdiri, dengan bunga melati di tangannya, dan suara gamelan yang mengalun pelan. Namun kali ini, suara gamelan itu bukan lagi seperti irama kehidupan. Itu adalah irama dari kematian. Desa Cibungur sekarang seperti desa yang terkubur dalam kabut ketakutan. Setiap sudut desa terasa berat, seolah ada yang mengawasi. Warga yang dulu ramah kini lebih sering berdiam diri di rumah, menghindari percakapan tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Tidak ada yang tahu kapan semuanya akan berakhir, atau siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Mak Iti duduk di kursi bambu, matanya kosong menatap pintu rumah. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Wulan yang dulu ia kenal, kini berubah menjadi sosok yang asing dan menakutkan. Senyum yang tidak wajar, mata yang kosong, itu semua adalah tanda-tanda yang semakin nyata. Tapi apakah itu benar-benar Wulan? Atau sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat yang telah mengambil alih tubuhnya? Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Suryana muncul, dengan wajah yang tampak lelah dan ketakutan. Matanya tidak lagi penuh semangat seperti dulu. Dia tampak rapuh, seolah hantu masa lalu telah merenggut sebagian besar dirinya. Mak Iti bergegas mendekat, memeluk anaknya dengan cemas. Suryana, kau selamat. Apa yang terjadi di sana? Suryana tidak bisa menjawab. Hanya diam. Ia melihat ke arah pintu. Di luar, hutan itu memanggilnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat yang mengendalikan langkahnya. Setelah kejadian di Joglo, Suryana tidak bisa lagi melawan dorongan kuat yang menariknya kembali ke sana. Entah bagaimana, hutan itu mengikatnya. Setiap kali ia mencoba meninggalkan, ia merasa seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Suara gamelan, bayangan-bayangan misterius, dan suara itu yang kembali memanggilnya, mengingatkannya pada takdir yang sudah ditentukan. Suryana memaksa langkahnya, menelusuri jalan setapak yang mulai dipenuhi lumut. Di kejauhan, ia melihat bayangan tubuh manusia melintas. Tapi saat ia mendekat, bayangan itu menghilang. Ia memanggil-manggil, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mengapa ia terjebak dalam permainan ini. Kenapa aku harus menjadi bagian dari ini? Pikirnya dalam hati, sementara matanya terus mencari-cari petunjuk. Tiba-tiba, di depan matanya, terlihat sebuah rangkaian batu besar yang tersusun rapi, membentuk sebuah altar. Dari atas altar itu, terlihat seorang perempuan berpakaian pengantin. Wulan. Tapi, bukan Wulan yang ia kenal. Mata Wulan kini tertutup rapat, bibirnya diam, dan seluruh tubuhnya terbaring kaku. Di sekeliling altar, berdiri makhluk-makhluk yang tidak tampak sepenuhnya manusia. Mereka memakai pakaian adat Sunda, namun wajah mereka tertutup kabut gelap. Suryana merasa tubuhnya dibekukan oleh ketakutan yang dalam. Ia tahu, ia telah memasuki jantung dari kutukan ini. Ia telah tiba di tempat yang paling sakral dan paling berbahaya dari semua yang pernah ia hadapi. Mak Iti akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Suryana. Ia merasa bahwa tidak ada waktu lagi.
Desas-desus tentang pengantin dan kutukan hutan Kajarasih semakin jelas. Para sesepuh desa, termasuk Pak Lurah, mengatakan bahwa pernikahan itu adalah cara agar arwah yang terjebak dalam hutan bisa kembali kepada roh yang harus dibayar. Dan kini, Suryana berada dalam bahaya besar. Mak Iti berdoa dalam hatinya, berharap bisa menemukan anaknya sebelum semuanya terlambat. Suryana merasakan tangannya gemetar. Dia mendekati altar itu, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah lagi, sebuah suara dalam kepalanya berbisik. Tapi tak ada yang bisa menghindar dari takdir. Kau adalah bagian dari ini. Kamu adalah pengantin yang pertama. Mendengar kata itu, Suryana seakan tersadar dari kebingungannya. Ia mendongak, dan melihat dengan jelas wajah Wulan, sekarang berubah menjadi sosok yang begitu asing, begitu mengerikan. Tapi di balik semuanya, ada rasa ingin tahu yang besar. Suryana menyentuh tangan Wulan, yang terasa dingin dan kaku. Di saat itulah, Wulan membuka matanya. Kau datang, untuk menggantikanku. Suara Wulan terdengar begitu dalam, seperti berasal dari dunia lain. Aku sudah menyerahkan jiwa ini, sekarang giliranmu. Suryana merasakan seolah dunia sekitarnya berhenti bergerak. Ia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sesuatu di dalam hutan itu, sesuatu yang kuat dan jahat, menahan dirinya di sana. Semua bayangan yang muncul di sekelilingnya kini menjadi satu. Mereka tersenyum, dengan wajah yang mengenalinya. Dan di atas altar itu, Wulan kembali terbaring. Suryana masih terpaku di tempatnya. Di hadapannya, Wulan terbaring di altar dengan mata terbuka lebar. Tangan Suryana gemetar saat ia menggenggam tangan Wulan. Tiba-tiba, Wulan mengangkat kepala, dan wajahnya yang pucat muncul dengan senyum yang tidak wajar. Kau pikir kau akan bisa keluar dari sini hidup-hidup? Suara Wulan terdengar semakin asing, seolah berasal dari kedalaman hutan itu sendiri. Suryana menahan nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan di sini? Wulan tersenyum, namun senyum itu menyiratkan penderitaan yang dalam. Aku hanya menjalankan takdirku, Suryana. Aku adalah pengantin yang terperangkap. Dan sekarang, giliranmu. Suryana mundur sedikit, merasa ada sesuatu yang semakin menekan dirinya. Ia tidak bisa memahami apa yang dimaksud Wulan dengan giliranmu. Namun, semakin ia berada di dekat altar itu, semakin terasa bahwa hutan Kajarasih menuntut sesuatu darinya, sesuatu yang mengerikan. Di rumah, Mak Iti tidak bisa berdiam diri. Ia telah mendengar suara-suara aneh dari kejauhan, suara-suara yang datang dari arah hutan. Suara gamelan yang dulu sering terdengar ketika festival desa berlangsung. Tetapi kali ini, suara itu terasa jauh lebih mencekam. Mak Iti memutuskan untuk pergi, melangkah cepat menuju Kajarasih. Ia tahu jika ia tidak segera mencari Suryana, maka anaknya akan menjadi korban dari takdir yang lebih besar. Namun, semakin dekat ia dengan hutan, semakin besar perasaan gelisah yang menyelimutinya. Terdengar suara bisikan angin yang membawa aroma bunga melati yang kuat. Namun di balik keharuman itu, ada rasa bau busuk yang menyusup. Suryana terdiam, berusaha untuk mencerna kata-kata Wulan. Namun, suasana sekitar mulai berubah. Hutan itu terasa semakin gelap, seolah menelan semua cahaya. Kabut tipis muncul, menyelimuti tanah yang basah dan berlumut. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar keras, lebih keras dari sebelumnya. Irama yang sangat menghantui, bagaikan sebuah pesta kematian. Suara itu membuat tubuh Suryana bergetar, seolah-olah ia bisa merasakan setiap detak jantungnya bergema di telinga. Kenapa? Tanya Suryana. Suaranya hampir hilang tertelan udara malam yang berat. Kenapa aku? Wulan menatapnya dengan tatapan kosong, namun ada kilatan yang tajam di matanya. Kau adalah pewaris pengantin yang hilang. Takdir ini terikat padamu, seperti yang terjadi pada yang lainnya sebelumku. Suryana merasa tubuhnya lemah. Ada sensasi aneh yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa seperti terhisap ke dalam bumi. Pandangannya mulai kabur, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Namun, ia berusaha keras untuk tetap sadar. Ini tidak bisa dibiarkan.
bisiknya kepada dirinya sendiri. Di saat itulah, Mak Iti muncul dari balik kabut. Wajahnya penuh kecemasan dan kesedihan. Ia melihat Suryana, yang kini terbaring lemas, hampir tak mampu berdiri. Mak Iti berlari ke arah anaknya. "Suryana," serunya, terengah-engah. "Bangun, kita harus pergi." Namun, saat Mak Iti menyentuh tangan Suryana, sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke belakang. Tubuh Mak Iti tersentak, terlempar beberapa langkah, jatuh ke tanah. Wulan tersenyum, namun senyum itu kini berubah menjadi senyum yang penuh ancaman. "Kau tidak bisa membawa anakmu pergi," kata Wulan dengan suara serak yang menakutkan. "Kalian semua terperangkap dalam takdir ini." Mak Iti merasakan sesuatu yang dingin dan menakutkan menyelusup ke dalam tubuhnya. Ketika ia berdiri, ia melihat bahwa tangan Suryana kini tertutup dengan bunga melati yang menghitam, simbol dari jiwa yang terperangkap. Ada sesuatu yang sangat jahat yang mengikat mereka berdua. Mak Iti akhirnya berhasil menggapai Suryana dan mengguncangnya, mencoba membangunkannya. Tapi Suryana hanya diam, matanya kosong, dan mulutnya terkatup rapat. Suara gamelan semakin keras, memenuhi udara. Di sekeliling mereka, suara bisikan terdengar seperti mantra kuno. "Tidak ada yang bisa melarikan diri." Suara Wulan terdengar sekali lagi, kini lebih mendalam dan penuh kekuatan. "Kami semua milik hutan ini." Mak Iti merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa mereka telah memasuki wilayah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang lebih gelap dari dunia ini menguasai hutan Kajarasih, dan Wulan adalah bagian dari kutukan itu. Suryana mulai membuka matanya perlahan, namun bukan matanya yang dulu. Sekarang, ada sesuatu yang lebih gelap di balik tatapannya. Sesuatu yang lebih kuat, lebih menguasai. "Kita semua akan menjadi satu," kata Wulan. Suaranya sekarang bergema di seluruh hutan. Mak Iti menatap anaknya dengan mata penuh air mata. Dalam hatinya, ia merasa ada sedikit harapan yang tersisa. Tetapi ia tahu, untuk menyelamatkan Suryana, mereka harus melawan takdir yang lebih besar dari mereka. Suryana terdiam, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Setiap gerakan terasa berat, seolah ada kekuatan gelap yang mengendalikan dirinya. Matanya yang kosong mencerminkan kesedihan yang dalam, sementara Mak Iti berdiri di sampingnya, panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Wulan berdiri tak jauh dari mereka, tersenyum dengan tatapan yang sulit dijelaskan, sebuah senyuman yang penuh dengan penderitaan yang tak terkatakan. Suara gamelan yang semula menggema kini menjadi semakin lirih, seperti musik yang semakin jauh, namun tetap menggema di dalam pikiran mereka. "Suryana, anakku." Mak Iti berbisik, menggenggam tangan putrinya. "Bangunlah, jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam kegelapan ini." Namun, Suryana tetap diam. Suasana hutan semakin tebal, semakin berat, kabut semakin padat, seolah-olah menghalangi setiap cahaya yang ada. Hutan ini bagaikan makhluk hidup yang bernapas, dan setiap hembusan angin seperti membawa bisikan dari masa lalu. "Kalian tidak bisa melarikan diri," suara Wulan terdengar lagi, penuh kekuatan. "Takdir kalian sudah ditentukan. Semua yang terlahir di sini adalah milik Kajarasih." Mak Iti menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Kami tidak akan menyerah begitu saja," katanya, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang mendalam. "Kami akan menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini." Wulan tertawa pelan, namun ada kesedihan yang terdengar dalam tawanya. "Coba kau lakukan, Mak Iti. Tapi ingat, harga yang harus dibayar tidak akan mudah." Saat itu, Suryana akhirnya bergerak perlahan. Matanya yang kosong mulai mengeluarkan sedikit cahaya, meskipun sangat lemah. Ia berbalik melihat ibunya, namun tatapannya masih penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Ibu, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya hampir terdengar seperti bisikan. "Aku merasa aku bukan diriku lagi." Mak Iti memeluknya erat, berusaha memberikan kekuatan yang semakin menghilang. "Kita akan keluar dari sini, Suryana. Kita akan cari jalan keluar, apapun yang terjadi." Namun,
Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gamelan itu kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih mendalam. Kabut mulai menggelap, dan tanah di bawah kaki mereka terasa semakin rapuh. Mereka sudah datang, bisik Wulan, dengan mata yang kini tampak tajam dan menakutkan. Mereka yang mengikat kalian ke dalam takdir ini. Tiba-tiba, muncul sosok-sosok lain dari kabut yang pekat. Mereka bukan manusia, tetapi lebih seperti bayangan, roh-roh yang terperangkap dalam hutan Kajarasih. Mereka bergerak pelan, dengan langkah-langkah yang tidak dapat dijelaskan. Suryana menggenggam tangan ibunya lebih erat, merasakan kengerian yang semakin membelenggu dirinya. Wulan menatap mereka dengan tatapan yang lebih tajam. Kalian harus memilih, katanya dengan suara yang penuh kekuatan. Salah satu dari kalian akan tinggal, dan yang lain akan pergi. Hanya satu yang bisa bebas. Mak Iti terperangah, sementara Suryana menatap Wulan dengan tatapan kosong, seolah tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu? Mak Iti bertanya, suaranya gemetar. Wulan tertawa. Satu dari kalian harus menjadi pengantin baru. Jika tidak, takdir ini akan terus berulang. Saat itu, sesuatu mulai bergetar di dalam hati Suryana. Ada suara yang datang dari dalam dirinya. Sebuah suara yang memanggilnya untuk memilih. Namun, apa yang harus ia pilih? Jika ia menerima takdir ini, apakah ia akan mengorbankan ibunya? Atau jika ia menolak, apakah ia akan terjebak selamanya dalam kegelapan ini? Tangan Mak Iti yang menggenggam tangan Suryana mulai terasa dingin, dan semakin lama semakin erat. Ketika Suryana memandang ibunya, ia merasakan kasih sayang yang mendalam, tetapi juga ketakutan yang sangat besar. Wulan mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai bergerak semakin cepat. Hutan Kajarasih bergemuruh dengan suara angin yang menakutkan, dan kabut semakin tebal, hampir menelan mereka. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, Suryana akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap ibunya. Ia tahu, saat-saat itu adalah saat yang menentukan. Ia harus memilih, menerima takdir yang ada, atau berjuang untuk kebebasan, meskipun itu berarti kehilangan semuanya. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, kabut semakin tebal, dan Wulan mulai bergerak menuju mereka. Matanya berkilau dengan kekuatan yang tak terukur. Di dalam hutan Kajarasih, kabut semakin tebal. Angin berhembus dengan kecepatan yang tak terkendali, seolah dunia di sekitar Suryana dan Mak Iti sedang hancur. Suara gamelan yang menggema semakin keras, seperti suara nyanyian dari dunia lain. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang ingin menarik mereka ke dalam kedalaman hutan. Suryana berdiri diam, kebingungan dan ketakutan bercampur aduk. Matanya yang semula kosong kini dipenuhi dengan keraguan. Di hadapannya, Wulan berdiri dengan senyum yang mengerikan, seperti menunggu keputusan yang akan diambilnya. Suryana, pilihlah, kata Wulan dengan suara yang lembut namun menegaskan. Kamu bisa menjadi bagian dari kami, atau kamu bisa meninggalkan hutan ini dengan ibumu, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Mak Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat, mencoba memberikan dukungan meskipun ia tahu bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Jangan dengarkan dia, Suryana, katanya dengan suara penuh harapan. Kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Kamu masih punya pilihan. Namun, suara Wulan kembali terdengar, lebih dalam dan lebih memikat. Tidak ada pilihan lagi, Mak Iti. Kalian sudah terlalu jauh terjerat dalam takdir ini. Setiap jalan yang kalian ambil akan berujung pada satu titik yang sama. Keberadaan kalian akan menjadi milik hutan ini. Suryana terdiam. Pikirannya berkecamuk. Perasaan berat menyeruak di dadanya. Ia tahu bahwa ada kekuatan yang mengikat mereka pada hutan ini. Namun apakah ia harus menyerah pada takdir tersebut? Apakah ia benar-benar harus memilih antara dirinya dan ibunya? Wulan melangkah lebih dekat, mengulurkan tangannya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Hanya dengan melakukan ini, kamu bisa mengakhiri penderitaan kita semua. Tapi kamu harus memilih dengan hati yang murni. Tiba-tiba, suara angin berbisik melalui pohon-pohon yang tinggi,
seperti suara orang-orang yang sudah lama meninggal. Kabut itu semakin menggelap, hampir menelan mereka. Suryana merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata, seperti ada mata-mata yang mengawasi mereka dari segala arah. Ma Iti mendekatkan wajahnya ke wajah Suryana, berbisik dengan penuh kasih. Apapun yang terjadi, kamu adalah anakku, Suryana. Aku akan melindungimu, meski harus mengorbankan nyawaku sendiri. Wulan tertawa, suara tawanya bergema, mengisi seluruh hutan. Cinta seorang ibu sungguh indah. Tapi kalian harus tahu, di Kajarasih, cinta tidak akan menyelamatkan kalian. Saat itu, kabut semakin tebal, menutupi seluruh pandangan mereka. Suryana merasa tubuhnya mulai terangkat, seolah gravitasi bumi tidak berlaku lagi. Tanah di bawahnya terasa hilang, dan ia mulai merasa terpisah dari dunia nyata. Pilihannya hanya ada dua. Ia harus memilih untuk menerima takdirnya, menjadi bagian dari Kajarasih yang kelam, atau melawan kekuatan yang ada dan menyelamatkan ibunya, namun dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Dalam ketegangan yang membekap, Suryana akhirnya menatap Wulan dan berkata dengan suara pelan namun penuh tekad. Jika aku harus memilih, aku memilih untuk melawan. Ma Iti terkejut mendengar keputusan Suryana. Suryana, apa yang kamu katakan? Jen. Namun, Suryana sudah melangkah maju, berani menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Ia tahu ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya, dan untuk membebaskan diri mereka berdua dari belenggu takdir yang telah mengikat mereka begitu lama. Wulan mendengus, matanya berkilau dengan amarah. Kamu memilih untuk melawan? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar darimu? Suryana menatapnya dengan penuh keberanian. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkanmu, Wulan, tetapi saya tahu satu hal, kami tidak akan terperangkap di sini selamanya. Saat itu, tanah di sekitar mereka bergetar dengan hebat. Seperti ledakan yang tak terlihat, kekuatan magis mulai berkumpul di sekitar mereka. Kabut semakin memadat, dan langit di atas mereka berubah menjadi gelap. Tiba-tiba, sebuah suara dari dalam hutan yang sangat dalam bergema. Suryana merasakan sebuah kekuatan mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, namun ia tahu bahwa takdirnya kini telah berubah. Suryana dan Ma Iti saling memandang, dan dalam diam, mereka tahu bahwa mereka berada di ambang pertempuran yang tak terelakkan. Semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah diambil, kini akan menentukan akhir dari perjalanan mereka di Kajarasih. Saat kabut semakin padat dan suara gamelan berhenti, hutan Kajarasih menjadi sunyi sejenak. Suryana dan Ma Iti berdiri bersama, siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah titik tak kembali. Kekuatan gelap Kajarasih tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kabut Kajarasih semakin mengental, menutupi seluruh pemandangan dan menyelimuti Suryana serta Ma Iti dalam suasana mencekam. Angin yang sebelumnya berhembus tenang kini berubah menjadi angin puting beliung, menderu dengan keras, seolah alam pun menuntut mereka untuk memilih. Tumbuhan di sekitar mereka mulai bergerak sendiri. Cabang-cabang pohon seperti tangan yang meraih dengan niat jahat. Suryana berdiri tegak, menatap ke depan dengan penuh tekad. Ia merasa sebuah energi yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Mungkin, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa takdir tidak selalu bisa mengendalikan hidupnya. Tapi, apakah itu cukup untuk menghadapi kekuatan gelap yang menguasai Kajarasih? Di hadapannya, Wulan berdiri dengan senyum yang lebih lebar. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang tidak wajar. Kau pikir kau bisa melawan takdir? Kata Wulan. Suaranya seperti gemerincing logam tajam. Kami telah menunggumu untuk sampai ke titik ini, Suryana. Tetapi tidak ada yang bisa melawan kehendak kami. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah ditentukan. Ma Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat. Kita sudah sampai sejauh ini, anakku. Ingat, kita berjuang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk hidup bebas. Jangan biarkan dia menguasai kita. Suryana menatap ibunya.
Matanya berkilau dengan air mata yang menahan tangis. Aku tidak akan menyerah. Mak, aku akan melakukan apapun untuk kita keluar dari sini. Senyum Wulan semakin lebar. Namun kali ini, ada nada lain yang terdengar dalam suaranya. Kamu tidak mengerti, bukan? Kita bukan musuh, Suryana. Aku hanya akan membimbingmu untuk menerima kekuatan yang lebih besar. Tak perlu melawan. Semua yang kita inginkan sudah ada di depan mata. Namun, suara dalam hati Suryana berteriak keras. Ia tahu bahwa menerima kekuatan itu berarti kehilangan dirinya, kehilangan kebebasannya, dan lebih buruk lagi, kehilangan ibunya. Itu bukan pilihan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar lebih hebat. Kabut semakin padat, dan suara gemuruh terdengar dari kedalaman hutan. Wulan mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, cahaya merah menyala dari telapak tangannya, mengeluarkan energi magis yang kuat. Mak Iti terjatuh, tubuhnya lemas, terhisap oleh kekuatan gelap itu. Suryana berteriak panik. Mak! Ia berlari mencoba menarik ibunya, tapi ada penghalang tak terlihat yang membuat tubuhnya terasa berat, seolah terjebak dalam jaring tak kasat mata. Wulan tertawa, gemerlap kejahatan di matanya. Kamu masih terlalu lemah, Suryana, katanya. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Untuk setiap langkah yang kau ambil, untuk setiap pilihan yang kau buat. Namun, ada sesuatu dalam diri Suryana yang mulai berubah. Di tengah kepanikan dan ketakutannya, sebuah kekuatan mulai bangkit dalam dirinya. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ia merasakan energi yang berbeda, energi yang berasal dari keberaniannya, dari cinta yang ia miliki untuk ibunya. Itu bukan kekuatan magis, tetapi tekad yang tak tergoyahkan. Dengan satu tarikan napas dalam, Suryana menutup matanya dan mengangkat kedua tangannya. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya, sebuah cahaya terang memancar, menerangi kabut yang menutupi mereka. Wulan terkejut, mundur sejenak, dan matanya yang semula penuh kepercayaan diri kini berubah menjadi tanda kebingungan. Suryana tidak tahu dari mana asal kekuatan itu, tetapi ia merasakannya mengalir dengan deras dan penuh keberanian. Cahaya itu menyelimuti mereka semua, dan dalam sekejap, kekuatan Wulan yang semula dominan mulai teredam. Wulan berteriak, tetapi suaranya terdengar lemah dan terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang merusak pengaruhnya. Apa ini? Tanya Wulan. Matanya dipenuhi ketakutan yang semakin jelas. Kamu bukan bagian dari ini. Suryana melangkah maju. Matanya kini bersinar dengan keteguhan. Aku bukan bagian dari Kajarasih, kata Suryana dengan lantang. Aku adalah Suryana. Dan aku akan membebaskan ibuku dari tempat ini. Kamu tidak akan mengendalikan kami lagi. Mak Iti yang terbaring lemas di tanah, perlahan mulai bangkit. Kekuatan Suryana, yang sebelumnya tidak terlihat, kini membangkitkan kekuatan dalam dirinya, dan ia berdiri, meskipun tubuhnya masih lemah. Dengan sisa tenaga yang ada, Mak Iti meraih tangan Suryana, menyuarakan sebuah doa yang menguatkan mereka berdua. Wulan, yang merasa kekuasaannya mulai hilang, mendengus marah. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan ancamannya, sebuah suara terdengar dari dalam hutan yang lebih dalam, suara yang sangat akrab bagi mereka berdua. Cukup, Wulan. Suara itu menggema, dan dengan itu, kabut di sekitar mereka mulai menghilang, menunjukkan sosok yang tak asing lagi bagi Suryana, seorang lelaki tua, dengan mata yang sangat tajam, mengenakan pakaian serba hitam. Kamu sudah lama melampaui batas, lanjut lelaki tua itu. Suaranya berat namun penuh otoritas. Saatnya untuk mengakhiri permainan ini. Kehadiran sosok lelaki tua itu menambah ketegangan yang mencekam di udara. Langit yang sebelumnya tampak suram kini bergetar, seolah alam merespons kehadiran kekuatan yang lebih tinggi. Wulan, yang semula begitu percaya diri, kini terlihat terguncang. Mata lelaki tua itu tajam dan penuh kebijaksanaan, namun ada aura gelap yang mengelilinginya, seolah dia adalah bagian dari rahasia Kajarasih yang lebih besar dari yang pernah mereka ketahui. Siapa kamu?
Wulan akhirnya berkata dengan nada menantang, berusaha mempertahankan sedikit kendali yang masih tersisa dalam dirinya. Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang bisa mengalahkan kami di sini. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan kabut yang semula menyelimuti Kajarasih seketika menghilang. Dengan satu gerakan, segala kekuatan gelap yang ada di sekitar mereka tampak berkurang, dan angin yang semula menderu keras kini berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Kamu sudah lama melampaui batas, Wulan, kata lelaki tua itu dengan suara yang berat dan penuh wibawa. Ini adalah ujian terakhir bagi Kajarasih, dan kamu sudah memilih jalur yang salah. Suryana dan Ma Iti saling pandang. Kebingungannya bercampur dengan harapan yang baru saja muncul. Mereka berdua tahu bahwa lelaki tua ini bukanlah sosok biasa. Ada sesuatu yang berbeda, kekuatan yang lebih tinggi, dan mungkin, hanya mungkin, mereka telah menemukan jalan keluar dari mimpi buruk yang telah menjerat mereka selama ini. Wulan tidak terima begitu saja. Ia menyeringai, menyarungkan kekuatan hitam di tangannya dan membentuk sebuah energi gelap yang menyala-nyala. Kau pikir hanya karena kamu muncul, aku akan menyerah? Kajarasih ini sudah memilihku, dan aku yang mengendalikan tempat ini. Lelaki tua itu tidak bergerak. Hanya matanya yang terus menatap Wulan, seolah menilai setiap gerakan yang dilakukan. Kekuatanmu dibangun dari kebohongan, Wulan. Kamu tidak mengerti bahwa kekuasaan seperti itu hanya membawa kehancuran. Suryana yang menyaksikan ini merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa waktunya semakin mendesak. Ini adalah momen terakhir untuk membebaskan ibunya dan menyelamatkan desa ini. Mak, Suryana berbisik, menarik tangan ibunya. Kita harus melawan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk Kajarasih. Kita bisa keluar dari sini. Ma Iti menatap putrinya dengan mata yang penuh cinta dan kepercayaan. Ia tahu betul bahwa tak ada jalan lain selain melawan, meski dengan risiko yang tak terduga. Kau benar, Suryana. Ini adalah saatnya. Suryana menatap ke arah Wulan dan lelaki tua itu, dan kemudian dengan tekad yang kuat, ia maju selangkah, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Dengan fokus penuh, ia memanggil kekuatan yang ada dalam dirinya, energi yang datang dari cinta dan keberaniannya. Tak ada lagi yang bisa menghentikan kami, Wulan, teriaknya dengan suara lantang. Wulan mendecakkan lidah. Geram mendengarnya. Ia meluncurkan bola energi gelap yang besar, namun sebelum energi itu menghantam Suryana, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan bola energi tersebut membeku di udara, hancur berkeping-keping, seperti pecahan kaca yang jatuh ke tanah. Ini adalah keputusanmu, Suryana, kata lelaki tua itu pelan, tetapi dengan kekuatan yang bisa menggetarkan dunia. Bersama cinta dan keberanianmu, kamu bisa mengalahkan kebohongan yang diciptakan Kajarasih. Suryana menatap lelaki tua itu, sedikit bingung namun juga merasa kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir dalam dirinya. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan melemparkan cahaya yang kini bersinar terang, menembus kegelapan yang ada di sekitarnya. Wulan berteriak marah, tetapi cahaya itu semakin terang, semakin mendekat, semakin menekan. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan Suryana, yang kini dipenuhi oleh keberanian dan cinta yang murni. Kabut gelap di sekitar mereka semakin memudar, dan suara gemuruh yang mengerikan mulai mereda. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Suara Wulan terdengar semakin lemah, semakin tidak yakin. Lelaki tua itu menyarankan dengan suara penuh kebijaksanaan. Kamu sudah memilih jalurmu, Wulan. Kini saatnya untuk menerima konsekuensinya. Dengan sekali gerakan, cahaya yang keluar dari Suryana akhirnya menghancurkan kekuatan Wulan. Sebuah ledakan besar mengguncang tanah, dan Wulan pun jatuh, kehilangan kendali atas kekuatan gelap yang selama ini ia pegang erat. Suryana terengah-engah, tubuhnya lemas karena telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ma Iti berlari ke arahnya, memeluknya dengan penuh rasa syukur. Kita berhasil, Suryana. Kita berhasil. Lelaki tua itu tersenyum, namun senyumannya menyimpan sebuah pesan yang lebih dalam. Kemenangan ini belum berakhir, Suryana. Kajarasih adalah tempat yang penuh rahasia.
Kemenanganmu hari ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Namun, kamu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Suryana mengangguk, masih merasa bingung dengan semua yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka di Kajarasih belum berakhir, dan lebih banyak ujian akan datang. Pagi setelah pertarungan besar itu, Kajarasih tampak berbeda. Kabut yang sebelumnya menutupi desa kini menghilang, memberi ruang bagi cahaya matahari untuk menyinari setiap sudut. Namun, meski alam tampak lebih tenang, Suryana dan Maiti tahu bahwa kedamaian ini hanya bersifat sementara. Mereka baru saja mengalahkan Wulan, tetapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Suryana duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Matanya terpaku pada lembah yang menghadap ke arah hutan lebat. Kegelapan yang ada di dalam dirinya kini berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh perasaan lega yang mendalam. Namun, perasaan itu bercampur dengan kecemasan. Ada sesuatu yang mereka lewatkan. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar konflik dengan Wulan. Maiti berjalan mendekat, duduk di samping putrinya. Suryana, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan lembut, mencemaskan kondisi putrinya yang terlihat masih terluka, meski tak tampak fisiknya. Suryana menatap ibunya dengan mata yang penuh rasa syukur, namun juga penuh pertanyaan. Aku merasa lega, Ma, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Wulan memang sudah kalah. Tapi apakah ini benar-benar selesai? Ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita temukan. Maiti mengangguk pelan. Aku merasakannya juga. Wulan hanyalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Kajarasih ini sudah lama menyimpan rahasia. Tak mungkin ada kebetulan bahwa dia muncul setelah sekian lama. Aku yakin ada sesuatu yang tersembunyi, yang lebih mengerikan daripada apa yang kita bayangkan. Suryana terdiam sejenak, merenung. Ia teringat kata-kata lelaki tua yang menyebutkan bahwa kemenangan mereka hanyalah langkah pertama. Apa yang dimaksud dengan itu? Apakah ada ancaman lain yang lebih besar? Suryana. Suara lelaki tua yang mereka temui sebelumnya tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Tanpa mereka sadari, dia sudah berada di sana, berdiri dengan tenang di pinggir pohon. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, dan matanya mengandung banyak misteri. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, lanjut lelaki tua itu. Kemenangan kalian di sini belumlah selesai. Kajarasih memiliki sejarah yang lebih dalam daripada yang kalian tahu. Ini adalah tempat yang telah lama terjalin dengan kekuatan yang tak dapat dimengerti oleh banyak orang. Suryana dan Maiti saling berpandangan. Mereka sudah merasakan bahwa apa yang terjadi di Kajarasih jauh lebih kompleks daripada sekadar pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. Ada banyak lapisan yang harus mereka pecahkan, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hanya menggores permukaan dari rahasia yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Tuan? Tanya Suryana dengan suara yang tegas, mencoba menggali lebih dalam. Lelaki tua itu menghela napas panjang, seolah berat untuk mengungkapkan rahasia yang telah lama terkubur. Kajarasih bukan hanya sebuah desa biasa. Ini adalah tempat yang terhubung dengan dunia lain. Dunia yang penuh dengan kekuatan tak kasat mata. Wulan bukanlah orang pertama yang mencoba menguasai tempat ini. Ada banyak yang datang sebelumnya, tetapi mereka semua gagal. Karena mereka tidak mengerti satu hal penting, Kajarasih adalah penghubung antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Maiti menggigit bibirnya, tak bisa menahan kecemasannya. Kau bilang dunia yang lebih gelap, maksudmu? Lelaki tua itu memandang mereka dengan tatapan penuh arti. Ada entitas yang lebih tua dari kalian di sini. Entitas yang selalu menginginkan kekuasaan atas dunia ini. Mereka menjaga Kajarasih dengan cara mereka sendiri. Dan jika kalian ingin memastikan keselamatan kalian, kalian harus tahu cara berhubungan dengan mereka. Suryana merasakan ketegangan di udara. Segala yang mereka percayai tentang dunia ini mulai goyah. Dunia yang mereka kenal, desa yang mereka anggap sebagai rumah, ternyata hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Apa yang harus kami lakukan untuk mengakhiri semua ini? Tanya Suryana, tekadnya kembali muncul. Ia tahu bahwa meski jalan di depan penuh dengan bahaya, ia tidak bisa mundur.
Lelaki tua itu melangkah mendekat, meletakkan tangannya di bahu Suryana. Ada sebuah tempat di dalam hutan, sebuah kuil yang terlupakan. Di sana kalian akan menemukan jawabannya. Namun, berhati-hatilah, karena di dalamnya ada penghalang yang sangat kuat. Hanya mereka yang memiliki hati murni yang bisa melewati tantangan itu. Mak Iti mengangkat alis, merasa ada beban berat di dalam kata-kata lelaki tua itu. Apa maksudmu dengan penghalang? Apa yang akan kami hadapi di dalam sana? Penghalang bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Ia adalah ujian yang akan menguji jiwa kalian, jawab lelaki tua itu, suaranya dalam dan penuh peringatan. Hanya dengan menghadapi ketakutan terdalam dalam diri kalian, kalian bisa mengakses kekuatan yang dapat menghentikan entitas itu dan menyelamatkan Kajarasih. Suryana dan Mak Iti saling berpandangan. Mereka tahu, meski tidak ada jalan lain, perjalanan mereka semakin berbahaya. Mereka harus pergi ke kuil itu, menghadapi ujian yang ada, dan menemukan cara untuk mengakhiri kutukan Kajarasih. Tetapi apa yang akan mereka hadapi di sana? Pagi hari yang cerah mengiringi langkah Suryana dan Mak Iti menuju hutan. Dengan hati yang berdebar, mereka melangkah melalui jalan setapak yang semakin sempit dan penuh rintangan. Hutan yang dulunya terasa familiar kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan. Seolah alam itu sendiri mengetahui mereka datang untuk mencari sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Mak, apakah kita benar-benar harus ke kuil itu? Tanya Suryana dengan suara yang penuh kecemasan. Matanya menyapu setiap sudut hutan yang semakin gelap. Meski langkah mereka cepat, perasaan takut yang menyelimuti tak bisa dihindari. Mereka belum tahu apa yang menanti di dalam sana. Mak Iti tidak langsung menjawab. Di wajahnya, terdapat campuran antara keyakinan dan keraguan. Kita tidak punya pilihan. Nak, ini satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan Kajarasih dan orang-orang yang kita cintai. Suaranya berat, namun tegas. Namun, kita harus siap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Kita harus kuat. Suryana hanya mengangguk pelan. Dia tahu bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar fisik. Ini adalah perjalanan batin yang akan menguji kekuatan hati mereka. Perjalanan mereka terasa semakin berat. Setiap langkah mereka memasuki bagian hutan yang semakin dalam. Pohon-pohon besar yang menjulang seolah menghalangi cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap yang mengerikan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Gema langkah kaki yang tak mereka ketahui dari mana asalnya. Suara gemerisik ranting yang seolah diikuti oleh bisikan yang tak bisa mereka tangkap. Tiba-tiba, Suryana berhenti sejenak, merasakan ada yang ganjil. Matanya tertuju pada sebuah pohon besar yang berdiri dengan canggung di tengah jalan mereka. Seperti sebuah monumen yang mencurigakan. Mak, lihat itu, katanya dengan suara yang bergetar. Mak Iti mengikuti arah pandangan anaknya. Pohon itu tampak berbeda. Akar-akarnya menonjol keluar dari tanah, membentuk pola yang sangat aneh, seperti simbol-simbol yang tak dikenal. Di atas pohon itu, terdapat ukiran-ukiran misterius yang tampak sangat tua. Mak Iti merasakan perasaan yang aneh. Ada sesuatu yang tak beres di pohon ini, seperti ada kekuatan yang melindungi jalan mereka. Kita harus lewat, Mak? Tanya Suryana. Suaranya penuh kekhawatiran. Mak Iti menatap pohon itu dengan seksama, lalu mengangguk perlahan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ingat kata-kata lelaki tua itu. Hanya dengan melewati ujian ini kita bisa menuju kuil yang terlupakan. Ia menghela napas dalam-dalam, merasakan beratnya perjalanan ini. Jangan takut. Nak, jika hati kita murni, kita akan selamat. Dengan hati-hati, mereka melangkah maju, melewati pohon itu. Namun, saat Suryana menyentuh batang pohon, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah, menjadi berat dan mencekam. Pohon itu bergetar, dan seketika muncul suara desisan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mak Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat. Jangan berhenti, Nak, terus berjalan. Mereka melanjutkan perjalanan. Semakin mendalam memasuki hutan yang semakin menyeramkan. Lamat-lamat, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat dekat. Langkah mereka terasa semakin berat,
Dan seiring dengan itu, hutan di sekitar mereka menjadi semakin sunyi. Tak ada lagi suara burung atau binatang lainnya. Hanya langkah kaki mereka yang menggema. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka, di mana sebuah bangunan tua tampak menyembul dari balik pohon-pohon rimbun. Kuil itu berdiri dengan megah namun menyeramkan, dikelilingi oleh tembok yang sudah lapuk dan hampir tak terlihat lagi oleh waktu. Gerbangnya terbuka sedikit, seolah menunggu mereka untuk masuk. "Ini dia," bisik Mak Iti. Matanya terfokus pada kuil yang tampak angker dan penuh misteri. Kuil yang terlupakan. Suryana menatap kuil itu dengan napas tertahan. Ada rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya, seolah tempat ini mengandung sejarah kelam yang tak bisa terhapuskan. "Apa yang akan kita temui di dalam sana, Mak?" Mak Iti menatap putrinya dengan tatapan yang penuh keyakinan namun juga kecemasan. "Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama dan tidak membiarkan rasa takut menguasai kita." Dengan langkah yang berat, mereka memasuki gerbang kuil itu, dan begitu mereka melangkah masuk, udara terasa semakin dingin. Suaranya hening, hanya terdengar langkah kaki mereka yang menggema di lorong yang gelap. Ruangan itu penuh dengan patung-patung tua yang tampaknya sudah berabad-abad berdiri, masing-masing menghadap ke arah yang berbeda, seperti menyaksikan mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar patung-patung itu. Di ujung ruangan, mereka melihat sebuah altar yang tampaknya masih digunakan. Di atasnya, sebuah buku besar terbuka, dengan tulisan-tulisan yang tak bisa mereka baca. Ada sesuatu yang gelap yang mengalir dari buku itu, seolah menarik perhatian mereka, memanggil mereka untuk mendekat. "Mak, apa itu?" tanya Suryana, suaranya gemetar. Mak Iti hanya bisa menatap buku itu dengan takut, menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang mereka harus hadapi. Apa yang ada di dalam buku itu bisa jadi kunci untuk menghentikan semua kegelapan yang telah menguasai Kajarasi selama ini. Mak Iti dan Suryana berdiri di depan altar yang sunyi. Perasaan mereka tercabik antara rasa takut dan harapan. Buku besar yang terbuka itu mengeluarkan aura yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada perasaan seakan buku itu sedang memanggil mereka, seperti menanti untuk dibuka. "Mak, kita harus buka buku ini," tanya Suryana. Suaranya bergetar, meski ia berusaha keras untuk tetap tenang. Mak Iti menatap buku itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada perasaan berat yang mengisi hatinya, seolah buku ini bukan sekadar sebuah benda tua. Ia tahu ini adalah kunci untuk menyelamatkan Kajarasih, namun juga bisa menjadi bencana bagi mereka. "Aku tidak tahu," jawab Mak Iti perlahan. "Tapi jika kita tidak membukanya, kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus siap menghadapi apapun." Suryana menggenggam tangan ibunya lebih erat, mencoba mendapatkan kekuatan dari sentuhan itu. Mak Iti, meskipun tegas, tidak bisa menutupi kegelisahan yang mulai merasuki dirinya. Mereka berada di ujung jurang ketidakpastian. Dengan napas yang dalam, Mak Iti meraih ujung halaman pertama buku itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kertas tua yang hampir hancur itu, sebuah suara gemuruh terdengar di sekitar mereka, dan seketika ruangan itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Suryana terpekik kaget, mencoba menutup matanya dari kilatan cahaya. Tapi, meskipun ia menutup matanya rapat-rapat, cahaya itu tetap masuk ke dalam jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang mencoba memasuki pikirannya. Rasa takut yang mencekam menyebar ke seluruh tubuhnya. "Mak!" teriaknya, mengguncang tangan ibunya. Namun, Mak Iti tetap berusaha tenang, meskipun wajahnya terlihat pucat. "Tenang, Nak. Ini mungkin bagian dari ujian. Jangan takut." Tiba-tiba, cahaya itu meredup, dan buku itu tampaknya mulai bergerak sendiri, membuka lebih lebar. Halaman-halamannya terbalik begitu cepat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Lama-kelamaan, halaman itu berhenti pada satu halaman yang tampak sangat tua dan berlumut. Di sana, terdapat simbol-simbol yang tak dikenal, namun satu simbol menarik perhatian mereka. Sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh simbol-simbol lainnya. Di bawahnya, tertulis sebuah kalimat yang sulit dipahami. Namun, Suryana merasakan ada sesuatu yang menyentuh jiwanya,
Sebuah perasaan familiar yang sulit dijelaskan. Apa itu? Tanya Suryana, semakin terpesona oleh simbol tersebut. Mak Iti mengamati tulisan itu dengan hati-hati. Itu bahasa kuno. Dulu, aku pernah mendengarnya dari orang tuaku. Ini adalah mantra yang digunakan untuk membuka gerbang ke dunia lain, dunia yang terlarang. Gerbang ke dunia lain, ulang Suryana, bingung dan takut. Apa maksudnya, Mak? Mak Iti menggigit bibirnya, mencerna kata-kata itu dengan hati-hati. Dunia ini bukan hanya tempat bagi manusia. Nak, ada banyak dunia yang berlapis di sekitar kita. Dunia yang tidak terlihat, tapi ada. Buku ini adalah kunci untuk membukanya. Dan kuil ini, kuil terlarang, didirikan di atas tempat yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Dunia yang penuh dengan roh-roh, kekuatan jahat, dan... Mak Iti terhenti sejenak. Matanya memandang ke dalam ruangan yang penuh dengan patung-patung, seolah mengingatkan dirinya sendiri tentang bahaya yang tersembunyi. Suryana merasakan ketegangan yang mencekam. Mak, apakah kita membuka gerbang itu? Apa yang akan terjadi? Mak Iti menatap anaknya dengan tatapan yang penuh keraguan. Tidak tahu, Nak, ini bisa berbahaya. Tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Namun, saat itu juga, suara keras terdengar dari belakang mereka. Sebuah benturan keras yang mengguncang tanah. Mak Iti dan Suryana menoleh, dan mereka melihat sosok bayangan besar muncul dari kegelapan di ujung ruangan. Itu adalah seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah tertutup, mengenakan pakaian yang sangat kuno, seolah datang dari masa lalu. Siapa itu? Tanya Suryana, suaranya parau. Mak Iti langsung mengenali sosok itu. Itu penjaga kuil. Tidak ada yang boleh mengganggu buku ini. Tidak ada yang boleh mengetahui rahasia di dalamnya, katanya dengan suara gemetar. Kita harus berhati-hati. Sosok itu mulai mendekat. Matanya yang tersembunyi hanya memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Tangan pria itu terangkat, dan seketika, sebuah energi yang sangat kuat mulai mengalir di seluruh ruangan, menciptakan distorsi di udara. Mak Iti menarik Suryana lebih dekat. Kita harus pergi sekarang, Nak, katanya dengan panik. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, penjaga itu berbicara dengan suara yang dalam dan menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Siapa yang berani membuka rahasia ini? Siapa yang berani mengganggu ketenangan dunia ini? Suryana merasa kakinya terikat, seolah-olah ia tak bisa bergerak, terjebak oleh energi yang mengalir di sekeliling mereka. Mak, kita harus berlari, teriaknya, tapi tubuhnya terasa kaku. Mak Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat, siap untuk melawan jika diperlukan. Jangan takut, Nak, kita akan keluar dari sini. Namun, dengan suara yang lebih keras, penjaga itu berseru. Kalian sudah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan. Kalian akan menjadi bagian dari kisah yang lebih besar, yang tak akan pernah terlupakan. Mak Iti dan Suryana berdiri terdiam, terperangkap dalam ketegangan yang memuncak. Di hadapan mereka, penjaga kuil itu berdiri dengan tubuh tinggi menjulang. Matanya yang menyala merah menatap mereka tanpa ekspresi. Setiap gerakannya tampak penuh perhitungan, seolah-olah waktu telah berhenti bagi mereka. Apakah kalian yakin ingin melangkah lebih jauh? Suara penjaga itu bergema, menembus udara dingin dan pekat di sekitar mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti bisikan dari dunia lain. Dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Mak Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat. Tetapi ia bisa merasakan getaran ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk pergi, untuk berbalik dan meninggalkan semua ini. Tapi saat itu juga, ada sebuah suara lain dalam hatinya yang berkata bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Siapa kamu? Tanya Mak Iti dengan suara serak. Suaranya teredam oleh gema yang datang dari penjaga. Namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan yang menguasai dirinya. Penjaga itu tidak segera menjawab. Dia memandang mereka dengan tatapan yang mengintimidasi. Lalu akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi bukan dengan kata-kata yang bisa dipahami. Suara yang keluar adalah bahasa kuno,
sebuah bahasa yang sudah lama hilang, dan diiringi dengan suara gemuruh yang membuat dinding-dinding kuil bergetar. Suryana merasakan jantungnya berdegup kencang, hampir tak bisa bernafas. "Mak, kita harus pergi. Kita tak bisa bertahan di sini lebih lama lagi." Mak Iti menatap Suryana dengan mata penuh tekad. "Tenang, Nak. Kita sudah sampai di sini. Kita harus tahu apa yang terjadi di balik semua ini." Tiba-tiba, penjaga itu mengangkat tangan kanannya, dan sekejap mata mereka diselimuti oleh kabut tebal yang berwarna hitam pekat. Sepertinya ada kekuatan yang sangat besar yang mulai bergerak di sekitar mereka, merasuki udara dan menembus jiwa mereka. "Jika kalian ingin tahu, kalian harus siap untuk membayar harga yang tinggi," kata penjaga itu dengan suara lebih dalam, lebih keras. Gerbang ini telah terbuka, dan tak ada yang bisa menutupnya lagi. Mak Iti terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara penuh tekad, "Kami siap menerima apapun yang terjadi. Kami harus tahu." Saat itu juga, penjaga itu mengeluarkan sebuah suara seperti raungan yang menggema, dan cahaya mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh ruangan, dan buku yang tergeletak di altar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Halaman-halamannya terbalik begitu cepat, seolah mengikuti sebuah irama yang sangat kuno. Setiap halaman yang dibalikkan menyebarkan aura yang semakin kuat, dan sosok penjaga itu mulai memudar, seolah menjadi bagian dari cahaya yang memancar dari buku tersebut. Mak Iti dan Suryana berpegangan satu sama lain, merasakan energi yang mengalir semakin deras. Tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan terjadi. Gerbang itu yang seharusnya telah terkunci dengan rapat, kini terbuka lebar, dan sebuah suara yang sangat keras menggema di seluruh kuil. Dunia terasa terbelah, dan mereka seolah terjatuh ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam. Mak Iti merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat, sementara Suryana berusaha untuk tetap berdiri, namun ia merasa kakinya semakin lemah. Mereka terperangkap dalam gelombang energi yang mengalir sangat cepat, mengelilingi mereka dengan angin kencang dan suara yang semakin berisik. "Mak!" teriak Suryana. Suaranya hampir tak terdengar di tengah suara yang menggema itu. "Apa yang sedang terjadi?" "Ini, gerbang dunia lain, Nak," jawab Mak Iti dengan suara pelan. "Kita telah membuka jalan menuju tempat yang tak seharusnya kita masuki. Tapi kita harus melewatinya jika ingin menyelamatkan Kajarasih." Tiba-tiba, mereka merasa tubuh mereka terangkat, seperti diterbangkan oleh angin kencang, dan sebelum mereka sadar sepenuhnya, mereka terjatuh ke sebuah tempat yang sangat asing. Mereka berada di tengah sebuah hutan yang gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang berkerut, dengan udara yang terasa sangat berat dan berbau tajam. Suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Di kejauhan, tampak kilatan cahaya yang bergerak cepat, menghilang secepat datangnya. Suryana merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah dunia ini tidak lagi menjadi tempat yang aman. "Apa ini? Di mana kita?" tanya Suryana, wajahnya pucat ketakutan. Mak Iti menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri. "Kita berada di dunia lain, Nak. Dunia yang terlarang. Kita harus hati-hati. Banyak hal yang tidak kita pahami di sini." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara keras terdengar, membuat mereka terhenti. Dari balik pepohonan, muncul sebuah sosok yang lebih besar dari manusia biasa, dengan mata menyala merah dan kulitnya seperti terbuat dari batu hitam. Sosok itu mendekat, dengan langkah yang mengguncang tanah di bawahnya. "Siapa yang berani memasuki dunia ini?" Suara itu menggema dengan kekuatan yang tak terhingga. Mak Iti menegakkan tubuhnya, mencoba menghadapinya dengan berani, meskipun ia tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bertahan. "Kami mencari jalan kembali," jawabnya dengan suara keras. "Kami tidak ingin berada di sini lebih lama." Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, menatap mereka dengan tajam. "Jika kalian ingin keluar dari sini, kalian harus menghadapinya. Bukan hanya musuh di dunia ini, tetapi juga musuh yang ada dalam diri kalian sendiri." Mak Iti dan Suryana berdiri tegak di hadapan sosok raksasa yang muncul dari balik pepohonan gelap. Di tengah hutan yang misterius ini, rasa takut mereka semakin mendalam,
Namun di dalam hati mereka juga muncul sebuah rasa tekad. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke dunia mereka tanpa menghadapi ujian yang mengerikan ini. Sosok itu, yang tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa, bergerak perlahan mendekat. Matanya menyala merah terang, seolah memancarkan kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Suara langkahnya yang berat mengguncang tanah, menambah rasa teror yang semakin mendalam di dalam diri mereka. Apa yang kalian cari di dunia ini? Suara sosok itu menggema dalam hutan yang sunyi, dan di antara setiap kata yang terucap, ada suara seperti bisikan 1000 roh yang terlupakan. Mak Iti menegap napas, mencoba mengendalikan diri. Kami ingin kembali ke dunia kami, jawabnya dengan penuh tekad. Kami tidak berniat mengganggu dunia ini, tapi kami harus kembali untuk menyelamatkan orang yang kami cintai. Sosok itu tertawa dengan suara yang menggema. Suaranya seolah datang dari kedalaman bumi. Mereka yang datang ke dunia ini tidak pernah kembali, katanya dengan nada mengejek. Bahkan jika kalian berhasil melewati semua ujian ini, harga yang harus kalian bayar terlalu besar. Kehidupan kalian sendiri atau kehidupan orang lain, kalian harus memilih. Mak Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat. Hatinya dipenuhi kebimbangan, tetapi dia tahu mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Suara sosok itu terhenti, dan tiba-tiba ia mengangkat tangannya, menurunkan tekanan yang menghimpit udara di sekitar mereka. Ujian pertama dimulai, ucapnya dengan dingin. Sekeliling mereka tiba-tiba berubah. Hutan yang gelap dan penuh misteri ini seolah terbelah, menampilkan gambaran-gambaran masa lalu mereka yang mengerikan. Gambar-gambar itu datang seperti bayangan, menyatu dengan kabut yang melingkupi mereka. Untuk Mak Iti, bayangan itu memperlihatkan wajah suaminya yang terjatuh dalam keterpurukan. Restu, yang dulu begitu penuh harapan dan kasih sayang, kini tampak seperti sosok yang sudah hilang nyawanya. Suryana melihat bayangan ibunya, yang dengan penuh amarah, menuduhnya telah melupakan keluarga mereka dan meninggalkan mereka di desa yang penuh penderitaan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi jalanmu, bisik sosok itu dari balik bayangan yang semakin dekat. Mak Iti merasa hatinya dihantui oleh gambar-gambar ini, namun dia tahu bahwa ini hanya ujian untuk menguji keteguhan hatinya. Mak Iti menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan menenangkan pikirannya. Aku tidak akan menyerah, gumamnya, berusaha keras untuk tidak terjatuh ke dalam perangkap emosi yang dihadirkan oleh bayangan-bayangan itu. Suryana, di sisi lain, merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Bayangan ibunya berkata kepadanya, dengan mata penuh kekecewaan, "Kenapa kamu meninggalkan kami?" Ibunya yang selalu mendukungnya kini memandangnya dengan pandangan penuh rasa sakit. Namun, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah, Suryana tahu ini hanyalah bagian dari ujian. Dia berbalik kepada Mak Iti, yang juga sedang berjuang melawan bayangannya. Mereka harus terus maju. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk berpegang pada satu-satunya hal yang tersisa, cinta mereka terhadap keluarga dan tekad untuk pulang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, ujar Suryana dengan suara penuh keyakinan. Kita harus bertahan, Mak. Kita bisa melawan ini. Sosok raksasa itu menyeringai, tampak puas dengan reaksi mereka. Bagus, katanya. Kalian telah melewati ujian pertama. Tapi ujian ini hanya permulaan. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan mereka kembali berada di tengah hutan yang gelap. Sosok penjaga raksasa itu mengangkat tangannya, dan kabut yang menutupi jalan di depan mereka mulai menghilang. Di depan mereka, sebuah jalan setapak yang gelap dan sempit terbentang, seakan menunggu untuk ditempuh. Langkah selanjutnya akan lebih berat, ujar sosok itu dengan suara yang dalam dan berat. Jika kalian ingin pulang, kalian harus menghadapi lebih banyak lagi. Jangan lupa, pilihan kalian akan menentukan bukan hanya nasib kalian, tetapi juga nasib orang lain. Mak Iti dan Suryana saling bertukar pandang, lalu dengan tekad yang bulat, mereka mulai melangkah maju, memasuki jalan gelap yang semakin menantang. Langkah-langkah mereka semakin mantap, meskipun kabut yang tebal dan angin malam yang menggigit kulit mulai semakin menekan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah dunia ini menuntut mereka untuk terus maju,
meskipun beban di hati semakin lama semakin terasa. Mak Iti dan Suryana terus bergerak maju, berpegangan satu sama lain, melawan rasa takut yang merayap. Jalan sempit yang mereka jejakkan kaki mereka terasa lebih gelap dan mengancam. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk melihat apa yang ada di depan. Kabut yang melingkupi mereka mulai berubah menjadi bayangan gelap yang merayap di tanah, seperti tangan-tangan tak terlihat yang ingin menarik mereka ke dalam kegelapan. Tapi di tengah ketegangan yang semakin mencekam, suara Mak Iti yang lirih memecah keheningan. Suryana, kita harus tetap fokus. Kita hampir sampai. Namun, kata-kata itu seperti melepaskan ketegangan yang lama terpendam. Suryana menatapnya, dan untuk sesaat, dia merasakan kepedihan dalam matanya. Di tengah perjalanan ini, banyak hal yang telah berubah. Perasaan tertekan karena kehilangan, beban masa lalu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Semua itu menjadi bayangan yang terus menghantui mereka. Tetapi mereka tahu bahwa jika mereka berhenti, semua harapan akan hilang begitu saja. Langit di atas mereka mulai berubah, seperti ada sesuatu yang berubah dalam alam semesta ini. Mereka melangkah lebih cepat, dan kemudian, sebuah suara besar menggema dari kegelapan. Siapa yang berani melangkah ke dalam dunia ini? Sosok yang muncul di hadapan mereka adalah seorang pria tinggi, dengan pakaian yang compang-camping dan wajah yang tidak jelas, seakan-akan dibentuk dari kabut itu sendiri. Matanya memancarkan cahaya biru yang dingin, dan saat ia berbicara, suaranya menggema seperti 1000 nyawa yang terperangkap. Kalian pikir bisa melarikan diri dari dunia ini begitu saja? Dunia ini milik mereka yang ingin masuk, dan kalian tidak akan bisa keluar. Mak Iti merasa jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam suara itu, seolah itu adalah suara dari masa lalu yang telah lama terlupakan. Namun, saat ia mencoba mengingat, semuanya terasa kabur, seperti mimpi yang tak bisa ia ingat dengan jelas. Suryana, yang semakin cemas, melangkah maju dengan keyakinan yang teguh. Kami tidak takut, katanya dengan suara yang kuat meskipun hatinya bergetar. Kami datang untuk kembali. Kami tidak akan membiarkan masa lalu mengalahkan kami. Pria itu tertawa pelan, namun tertawanya seperti bergema melalui seluruh hutan. Kalian datang dengan harapan kosong, katanya. Setiap langkah kalian hanya membawa kalian lebih dalam ke dalam dunia ini. Hanya mereka yang berani melawan takdir yang dapat keluar. Dengan sekejap, bayangan di sekitar mereka mulai bergerak, membentuk sosok-sosok yang tak dapat dijelaskan, makhluk yang bukan manusia, dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga penuh dengan gigi tajam. Mereka semakin mendekat, bergerak perlahan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mak Iti dan Suryana saling berpandangan. Mereka tahu, ujian yang mereka hadapi semakin berat. Namun, di balik rasa takut itu, ada keberanian yang mulai tumbuh. Mereka tidak bisa mundur. Keberanian yang datang dari tekad untuk melindungi keluarga mereka, untuk kembali, dan untuk mengatasi kegelapan yang mengancam mereka. Jangan takut, Suryana. Mak Iti berbisik. Ini adalah ujian terakhir. Kita tidak bisa kalah. Mereka melangkah lebih dekat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Hutan yang penuh bayangan itu tampak semakin menakutkan, namun di dalam hati mereka, ada kekuatan yang mulai menyatu. Mak Iti dan Suryana tahu bahwa mereka hanya memiliki satu jalan, terus maju, meskipun apa yang menunggu di depan sangat menakutkan. Mak Iti dan Suryana berdiri di tengah kegelapan yang semakin menekan. Mata mereka tertuju pada sosok pria yang muncul begitu tiba-tiba, seorang makhluk yang tampaknya lebih dari sekadar penjaga dunia ini. Sosok itu berdiri tegak di hadapan mereka, dengan wajah yang samar-samar terlihat dalam kabut tebal, namun mata biru yang bersinar seakan mengunci mereka dalam pandangannya. Suasana sekitar terasa semakin berat, seakan udara di sekitar mereka menjadi semakin padat dan sulit untuk dihirup. Mak Iti merasa jantungnya berdegup cepat, sementara Suryana, yang berdiri di sampingnya, menatap sosok itu dengan keteguhan. Mereka tahu, ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan menentukan apakah mereka bisa keluar dari dunia yang penuh kegelapan ini ataukah terperangkap selamanya. Kalian berpikir bisa kembali begitu saja? Suara sosok itu terdengar lebih dalam,
menggetarkan tanah. Dunia ini bukan tempat bagi orang seperti kalian. Apa yang kalian bawa hanya akan menghancurkan kalian. Mak Iti dan Suryana saling berpandangan, mencoba menenangkan diri di tengah perasaan cemas yang semakin menguasai hati mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan ini, tidak peduli seberapa menakutkan sosok yang berdiri di depan mereka. Jika memang begitu, kami akan menghadapi apapun yang datang, jawab Mak Iti dengan suara yang mantap, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Kami tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai kami. Kami harus kembali ke dunia kami. Sosok itu tertawa, namun tawa itu terdengar lebih mengerikan dari yang pernah mereka dengar sebelumnya. Seolah tawa itu berasal dari ribuan suara yang hilang dalam waktu. Kalian sudah memasuki dunia ini, dan kalian akan menemui takdir yang sama dengan yang lain, terperangkap di sini selama-lamanya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul dari tanah, menyerupai makhluk-makhluk berbentuk kabut yang melingkupi tubuh mereka. Mak Iti merasakan hawa dingin yang menembus ke dalam tulang, sementara Suryana merasakan seolah ada tangan yang merengkuh kakinya. Namun, mereka tidak bisa mundur. Keinginan untuk kembali ke rumah, untuk melindungi keluarga mereka, mendorong mereka untuk terus maju, meskipun bayangan-bayangan itu mencoba menarik mereka ke dalam kegelapan. Mak Iti, Suryana, suara pria itu bergema lagi, kini lebih dalam dan lebih mengancam. Apa yang kalian inginkan? Kalian bisa memilih untuk tinggal di sini, bersama kami, di dunia yang tak terbatas ini, atau kalian bisa kembali, tapi dengan harga yang sangat mahal. Mak Iti menggenggam tangan Suryana lebih erat. Kami tidak takut dengan pilihan kalian, katanya dengan tegas. Kami hanya ingin kembali. Kami ingin bertemu dengan orang yang kami cintai lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Sosok itu mengangguk pelan, seolah memahami tekad mereka. Kemudian, dengan suara yang menakutkan, dia berkata, "Baiklah, jika itu yang kalian pilih, maka kalian harus menghadapi ujian terakhir ini." Kabut yang sebelumnya mengelilingi mereka mulai terbagi, dan di hadapan mereka muncul sebuah jalan yang lebih gelap dari sebelumnya. Jalan itu tampak seperti terowongan panjang yang menyusut menjadi titik kecil di ujungnya. Di sisi jalan, bayangan-bayangan gelap berkumpul, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik dari dalam kegelapan. Kalian tidak akan bisa keluar, karena jalan ini tidak ada ujungnya. Semua orang yang mencoba berjalan di sini, akhirnya akan hilang. Mak Iti dan Suryana melangkah maju, tanpa ragu. Mereka tahu, jalan di depan mereka penuh dengan bahaya. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan. Mereka harus bertahan, meskipun rasa takut dan keraguan mencoba menggerogoti jiwa mereka. Jangan takut, kata Suryana, mencoba memberi kekuatan pada Mak Iti. Ini hanya ujian terakhir. Kita bisa melaluinya. Dengan langkah yang mantap, mereka mulai melangkah di jalan gelap itu. Setiap langkah terasa semakin berat, dan bayangan-bayangan gelap di sekitar mereka semakin mendekat. Namun, mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa di ujung jalan itu ada harapan. Harapan untuk kembali ke dunia mereka, untuk bertemu dengan orang yang mereka cintai, dan untuk mengakhiri perjalanan ini dengan kemenangan. Langkah mereka semakin mantap, meskipun udara semakin berat dan tebal dengan kabut yang menekan jiwa. Jalan yang mereka tempuh terasa seperti terowongan tanpa ujung, namun tekad Mak Iti dan Suryana untuk kembali ke dunia yang mereka kenal semakin kuat. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan ketegangan, seakan mereka melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang tidak bisa mereka pahami. Suara bisikan di sekeliling mereka semakin keras, seperti 1000 suara yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Mak Iti merasakan hawa dingin merasuk ke dalam tulangnya, namun dia tetap maju, tidak ada waktu untuk berhenti atau ragu. Mak Iti, Suryana. Suara itu datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Suaranya lembut, namun mengandung ancaman yang tak bisa mereka hindari. Mereka berdua menatap sekeliling dengan hati-hati. Siapa itu? Tanya Suryana dengan suara bergetar. Tetapi kabut semakin pekat, dan suara itu semakin dekat, seakan datang dari segala arah.
Tidak ada yang akan bisa keluar dari sini. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengancam. Ini adalah dunia tanpa akhir. Kalian yang memilih untuk datang, kalian yang memilih untuk terperangkap. Tiba-tiba, di depan mereka muncul bayangan besar yang perlahan menjadi sosok manusia. Seorang wanita, dengan rambut panjang terurai dan wajah yang tidak bisa dikenali, muncul di hadapan mereka. Mata wanita itu bercahaya merah, dan bibirnya tersenyum dingin. Kalian benar-benar berpikir bisa keluar begitu saja? Wanita itu berkata dengan suara yang menggema. Dunia ini adalah tempat bagi mereka yang tersesat, yang tidak bisa menemukan jalan pulang. Kalian bukanlah yang pertama, dan kalian pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Mak Iti menatap wanita itu dengan penuh keteguhan. Kami tidak akan menyerah, katanya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Kami sudah cukup lama terjebak di sini. Kami akan kembali ke dunia kami. Wanita itu tertawa pelan, namun tawa itu terasa sangat mengerikan. Kalian berpikir kalian bisa kembali begitu saja? Katanya, suaranya mengandung kesedihan yang dalam. Hidup di dunia ini lebih mudah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penderitaan, tetapi kalian memilih untuk melawan takdir. Suryana merasa jantungnya berdetak cepat. Kata-kata wanita itu terasa sangat menguji keyakinan mereka. Seperti menguji apakah mereka benar-benar ingin kembali ke dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa mereka harus bertahan. Apakah kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Wanita itu melanjutkan, mendekatkan wajahnya ke wajah Mak Iti dan Suryana. Apakah kalian tahu kenapa kalian terjebak di sini? Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang tersesat seperti kalian? Mak Iti dan Suryana hanya bisa menatap wanita itu tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka untuk jatuh dalam kegelapan ini. Wanita itu tertawa lagi, lalu dengan gerakan cepat, dia mengulurkan tangannya ke depan. Kalian harus memilih, katanya dengan suara berat. Kalian harus memilih antara kembali dan melawan takdir atau tetap di sini bersama kami, di dunia ini yang tanpa akhir. Mak Iti merasakan ketegangan yang semakin menguat. Dia memandang Suryana, dan tanpa kata-kata, mereka berdua saling mengerti. Mereka tidak bisa menyerah. Mereka tidak bisa terperangkap di sini. Ya, kami memilih kembali, jawab Suryana dengan suara mantap, dan Mak Iti mengangguk. Kami memilih hidup. Kami memilih untuk kembali ke rumah kami. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memancar dari tubuh wanita itu, menyilaukan mata mereka. Cahaya itu semakin membesar, seperti angin yang meluap, mengangkat kabut yang mengelilingi mereka. Di saat yang sama, sosok wanita itu terbelah menjadi dua bagian, dan suara-suara yang mengerikan mulai menghilang. Kabut itu mulai terangkat, dan jalan yang mereka tempuh mulai terlihat dengan jelas. Di ujung jalan itu, mereka melihat sebuah pintu cahaya, yang tampak begitu terang dan hangat. Pergilah, suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini tidak mengancam, tetapi seperti sebuah peringatan. Jangan lupa dunia ini akan selalu ada dalam ingatan kalian. Mak Iti dan Suryana tidak ragu lagi. Mereka melangkah menuju cahaya itu, satu langkah demi satu langkah, dan saat mereka melintasi pintu itu, dunia sekitar mereka mulai berubah. Kabut dan kegelapan mulai hilang, digantikan dengan cahaya matahari yang hangat. Ketika mereka membuka mata, mereka berada kembali di dunia yang mereka kenal. Semua yang terjadi seperti sebuah mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Mereka berdiri di atas tanah yang familiar, meskipun hati mereka masih penuh dengan pertanyaan tentang apa yang telah mereka alami. Namun, di dalam hati mereka tahu satu hal, mereka telah kembali. Mereka telah mengalahkan kegelapan itu, dan meskipun perjalanan mereka penuh dengan rasa takut, mereka telah kembali ke rumah mereka. Kisah ini berakhir, namun bayangan itu akan selalu tinggal di dalam ingatan mereka, sebagai pengingat bahwa tidak ada perjalanan yang benar-benar selesai tanpa menghadapi kegelapan dan memilih untuk kembali ke cahaya.